Hi students, how are you today? I hope you are all fine. Okay. In meeting 5, we are going to learn about elliptical construction. What is the elliptical construction? Apa ya itu? Ya, di sini ada penjelasannya. The elliptical construction is the combination from two sentences with a different subject but have the same verb or complement. Ya, di sini elliptical construction maksudnya kombinasi dari dua sentences, kombinasi dari dua kalimat yang mempunyai subjek yang berbeda, tetapi mempunyai verb yang sama. Kayak gitu. Misalnya, contohnya seperti ini. Sentence pertama, Mr. Chung likes traveling. Sentence kedua, Mrs. Jenny likes traveling. Nah, di sini dia mempunyai verb yang sama, benar gak? Tapi subjeknya berbeda. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada dua kalimat yang subjeknya beda, tapi verbnya sama, dia bisa menggunakan elliptical construction untuk menghemat sebuah kata. Jadi nanti kita akan mempelajari menggabungkan dua kalimat ini. Ingat, berbeda subjek dan mempunyai kesamaan dalam verb or complement. Itu elliptical construction. Lalu, type of elliptical construction di sini ada dua tipe. Tipe pertama positive elliptic, tipe kedua negative elliptic. Nah, di sini untuk positive elliptic dia menggunakan so dan to, dan negative elliptic dia menggunakan either dan neither. Maksudnya di sini arti dari elliptical construction, positive construction itu adalah juga. Kalau misalkan yang negative elliptic itu diartikan tidak juga. Ya, ini patterns-nya. Untuk lebih mempersingkat waktu penjelasan, di sini saya sudah membuat sebuah tabel the patterns for elliptical construction. Di sini ada positif, ada negatif. Diingat tadi pas sebelumnya in the previous slide ada positive elliptic dan negative elliptic. Di sini untuk positive elliptic yaitu dia menggunakan so dan menggunakan to. Bedanya untuk yang negatif itu adalah neither dan either. Begitu ya. Ini kenapa saya buat tabel seperti ini untuk mengingat kalian. Nah, ini elliptical construction itu kalian harus mengetahui bentuk dari auxiliary-nya. Auxiliary itu telah kalian pelajari di meeting 2. Di meeting kedua kalian mempelajari bentuk dari auxiliary-nya. Begitu. Nanti untuk pembentukannya, membentuk itu sentence, itu kan ada dua sentence-nya. Jadi nanti caranya itu membentuknya seperti ini. Sentence 1 ditambah N, lalu ditambahkan the patterns yang di atas ini. Ini rumus dari saya, jadi supaya mengingat kalian. Jadi kalian harus hafalkan ini. Jadi nanti kalian tulis sentence pertama, N, terus lalu rumus yang ininya. Di sini saya note. To remember these patterns of article construction, the key pattern is sasat nasai. Kalian ingatkan aja sasat nasai. Kenapa sasat nasai? Ini coba lihat awal huruf awalnya S A S A T kan sasat. Terus nanti yang negatifnya N A S A E nasai. Gitu. Jadi nanti kalian hafalkan kalau di sini, kalau misalkan yang menggunakan so auxiliary subject. Kalau misalkan menggunakan to, subject auxiliary to, kayak gitu. Untuk yang neither ditambah auxiliary ditambah subject. Bedanya untuk either, hanya bedanya untuk either, auxiliary-nya harus ditambahkan not. Ingat, kalau nanti kalian menggunakan either harus auxiliary ditambahkan not. Tapi untuk yang so, to, dan neither auxiliary tidak ditambahkan not. Kayak gitu. Bedanya hanya di either saja. Jadi nanti kalian hafalkan rumus sasat nasai ini. Bentuknya kayak gini. Di sini A ini maksudnya auxiliary S so, A-nya auxiliary, S-nya subject. Kayak gitu. Begitu ya.
Nah, di sini saya udah buat tabel untuk mempermudah kalian membentuk sebuah auxiliary verb. Nah, kita sudah tahu kalau sentence itu bisa nominal, bisa verbal. Kalau nominal itu adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Misalnya, I am beautiful. Itu kan saya cantik. Cantik itu kan bukan kata kerja, tapi nominal bentuknya ya, kata sifat. Nah, kalau verbal itu adalah kalimat yang mempunyai kata kerja. Misalnya, I sleep, saya tidur. Tidur kan sebuah contoh kata kerja. Jadi otomatis itu bentuknya verbal. Nah, di sini saya udah kasih bentuk tabel untuk mempermudah kalian. Kalau misalnya di sana di kalimat tersebut bentuknya nominal misalnya, terus kan pasti kalau nominal bentuknya bisa is, am, are. Jadi nanti auxiliary-nya bentuknya is, am, sama are. Jadi misalnya verbal nih. Kalau misalnya di sana menggunakan verb 2, nanti auxiliary-nya dia menggunakan did. Bedanya kalau misalnya di dalam kalimatnya menggunakan is, am, are, verb in, nanti auxiliary-nya berbentuk am, is, are. Ini yang auxiliary-nya ini harus disesuaikan dengan subjeknya. Apakah dia singular atau plural? Apakah dia subjeknya itu jamak atau tunggal? Misalnya Mr. Jamie itu kan tunggal, jadi pasti nggak mungkin are, tapi is kayak gitu. Langsung ke contoh aja ya supaya lebih paham. Oke, contoh pertama, di sini sentence 1, I like English. Sentence 2, she likes English. Nah, di sini dia sama ya, verbnya ya, cuma bedanya subjeknya. Dia otomatis dia bisa menggunakan elliptical construction. Nah, setelah itu kata saya kan nanti caranya nulis sentence pertama ditambah N terus patterns. Ingat. Langsung ditulis nih, I like English and sama nih. Setelah itu langsung yang ininya adalah patterns-nya, sasat nasai. Sebelumnya kalian lihat dulu kira-kira dia bentuknya positif atau negatif. I like English sama she likes English. Ini bentuknya adalah positif. Jadi kalau positif, elliptical construction-nya dia menggunakan so dan menggunakan to, sasat. Jadi dia menggunakan patterns itu sasat. Nah, caranya ini kan kalian lihat dulu, nulis di sentence pertama, I like English and. Nah, kalau penggunaan so, yaitu so auxiliary subject. Nah, caranya penambahan auxiliary-nya itu harus disesuaikan dengan sentence yang kedua. Lihat, di sini subjeknya itu adalah she. Dia verbnya ini, lihat, dia verbal atau nominal? Verbal. Nah, kalau verbal dalam bentuknya present, apalagi ini dia menggunakan verb SOIS. Coba nanti lihat ke tabel previousnya, kalau bentuknya verbal, coba dilihat, verbal lalu ditambah SOIS, dia menggunakan auxiliary formnya adalah do or does. Coba lihat subjeknya adalah she. Kalau she dia menggunakan do or does. Menggunakan does. Jadi di sini masuk ke patterns-nya so auxiliary subject. Jadinya so does she. Begitu. Itu untuk penggunaan so. Bedanya kalau to itu subject auxiliary to. Jadi di sini subjeknya itu adalah she, auxiliary adalah does, to. Kayak gitu. Ngerti nggak? Coba lihat contoh yang lainnya ya. Di sini ada sentence 1 and sentence 2. Colin went to the exhibition yesterday. Sentence 2-nya, Martha went to the exhibition yesterday. Ya, sebelumnya langsung kalian analisis. Di sini kalimatnya positif or negatif. Positif ya, tidak ada kata not. Benar nggak? Positif. Jadi kalau positif, kalian menggunakan so atau to. Nah, setelah itu kalian analisis. Dia menggunakan, dia nominal atau verbal. Colin went sama Martha went. Ini pasti verbal. Kenapa? Karena dia menggunakan verb 2. Coba lihat ke previous slide. Kalau dia verbnya menggunakan verb 2, auxiliary-nya apa? Dia menggunakan verb 2, menggunakan
verb 2, auxiliary verbnya adalah did. Jadi, kalau seperti itu, kalian langsung tulis dulu sentence pertamanya. Colin went to the exhibition and saw auxiliary mata. So, auxiliary-nya did, terus baru subject sentence kedua mata. Bedanya kalau yang tuh, Colin went to the exhibition and subject auxiliary to. Nah, jadi subjeknya mata, terus auxiliary-nya did, terus langsung ditambahkan to, kayak gitu. Itu ya. Langsung contoh yang lain. Sentence pertama, they will work in the lab tomorrow. Sama you will work. Ini juga maksudnya ditambahin lagi ya, in the lab tomorrow. Di sini dia sama ya, will work sama will work. Nah ya, bedanya subjeknya. Terus setelah itu kalian analisis dia positif or negatif. Positif. Jadi dia menggunakan so sama to. Di sini dia verbal or nominal. Verbal menggunakan will work. Coba dilihat di tabel sebelumnya. Kalau will, nah auxiliary-nya itu adalah will, sama aja ya. Jadi otomatis ini auxiliary-nya adalah will. Jadi di sini the sentence would be they will work the tomorrow and sasat kan. Jadi otomatis so auxiliary-nya will, terus baru subject di sentence kedua. Itu untuk penggunaan so. Bedanya untuk to, they will work in the lab tomorrow and subject auxiliary to. Jadinya you will, to. Gitu. Contoh yang lain. Sentence 1, Mr. John is a teacher sama Mr. Kennedy is a teacher. Oke, di sini dia positif atau negatif? Positif, karena di sini ada notnya ya, positif. Nah, kalau misalnya setelah itu, lihat di sini dia verbal atau nominal. A teacher, di sini terdapat a teacher. A teacher itu noun, jadi otomatis di sini nominal. Kalau nominal, di sini lihat, di sana otomatis B itu is, di sini is. Coba kita lihat, kalau misalnya di nominal itunya is, MA, jadi otomatis ini tetap ya is, M, atau A. Jadi otomatis ini auxiliary adalah is. Jadi the sentence would be Mr. Chong is a teacher and so is Mr. Kennedy. Atau misalnya menggunakan to, Mr. Chong is a teacher and Mr. Kennedy is to. Diingat ya. Diingat bentuk patterns-nya aja. Sasat itu ya. Kalau positif sasat. Ya, langsung contoh selanjutnya. Sentence 1. The manager isn't happy with the project. Sentence 2. His assistant isn't happy with the project. Di sini ada kata isn't happy and isn't happy. Otomatis langsung kalian lihat kira-kira di sana kalimatnya positif or negatif. Negatif. Kenapa? Karena dia menggunakan isn't. Right? Setelah itu, kalau isn't, kan ini bentuknya negatif. Kalau negatif, caranya pakai rumus nasae. Beda sama yang positif ya. Ini menggunakan rumus nasae. Nasae itu neither auxiliary subject atau subject auxiliary either. Kayak gitu. Nah, setelah itu kan ini menggunakan nasae. Terus setelah itu lihat auxiliary-nya yang dipakai. Auxiliary di sini dia menggunakan is not. Jadi otomatis is-nya itu sebagai auxiliary-nya. Jadi the manager isn't happy with the project and neither is his assistant. Bedanya lagi, the manager isn't happy with the project and his assistant isn't either. Ingat, untuk yang menggunakan either di sana auxiliary-nya harus ditambahkan not, is not. Gitu ya. Atau bisa disingkat seperti ini isn't, kayak gitu ya. Oke, langsung contoh lagi yang lainnya. He doesn't know the answer sama she doesn't know the answer. Nah, sebelumnya awalnya langsung dilihat kira-kira di sana dia positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Karena dia menggunakan doesn't, ada not-notnya. Kalau not-notnya itu pasti berbentuk negatif. Kalau berbentuk negatif, kalian menggunakan rumus nasae. Ingat ya, menggunakan rumus nasae. Jadi pas awal kalian tulis dulu sentence pertama. He doesn't know the answer. Setelah itu,
Kalian lihat kira-kira auxiliary-nya apa? Gampang sebenarnya untuk mengerjakan bentuk nasae. Kenapa? Karena dia sudah ketahuan auxiliary-nya di sini. Nah, di sini kan lebih gampang. Otomatis kalau ini udah negatif, otomatis pasti ini sebagai auxiliary-nya. Jadi he doesn't know the answer and neither does she. Bedanya kalau either dia doesn't. Di sini tambah not. Gampang mencari auxiliary kalau misalnya sentence itu berbentuk negatif. Benar nggak? Jadi udah ada sudah ketahuan. Coba sentence yang pertama, ini dia udah ketahuan juga kan? Nah, auxiliary-nya. Jadi lebih gampang mencari auxiliary dalam bentuk negatif. Kalau dalam bentuk positif, kalian harus lihat dulu ke tabel sebelumnya yang saya bikin tabel verb sama bentuk auxiliary seperti apa. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada kata adverb yang menunjukkan bentuk negatif, yaitu hardly dan rarely. Jadi nanti kalau misalnya dalam kalimat ada kata hardly atau rarely, walaupun dalam kalimat itu bentuknya positif, di sini ada nggak bentuk not kayak gitu? Nggak ada kan? Tapi ada kata hardly, otomatis di sana dia bentuknya adalah negatif, kalimat negatif. Kalau kalimat negatif harus berbentuk nasae kayak gitu. Nah, kalau ini kan bentuknya bentuk positif tapi mempunyai meaning yang negatif, mempunyai arti yang negatif. Tetap nanti kalian harus cari auxiliary-nya. Di sini auxiliary-nya dia menggunakan verb 1. Kalau verb-nya menggunakan verb 1, nanti dia auxiliary-nya bisa menggunakan do or does. Dilihat dari subjeknya. Subjek itu adalah my mother. Jadi pasti menggunakan does. Di sini jadinya the sentence would be I hardly wake up at 4 a.m. and neither does my mother. Kalau yang either-nya I hardly wake up at 4 a.m. and my mother doesn't either. Kayak gitu ya. Nah, udah saya kasih tahu kalau misalkan di sini ada rarely. Walaupun di sini bentuknya positif ya, nggak ada not-nya, tapi meaningnya adalah negatif. Jadi kalau negatif dia menggunakan nasae. Langsung dilihat dia menggunakan verb 1 SOIAS. Jadi auxiliary-nya dia menggunakan do or does. Dilihat dari subjeknya. Subjeknya itu singular ya, jadi otomatis dia menggunakan does. Jadi the sentence would be the director Emily goes home early and neither does the script writer. Now the director Emily goes home early and the script writer doesn't either. Kayak gitu. Oke? Nanti ya, intinya sih dari pembelajaran sekarang, critical construction itu dia bisa mengkombinasikan dua kalimat dengan menggunakan so, to, neither, dan either. Dilihat dari kalimatnya. Kalian lihat tuh, kira-kira dua kalimat itu bentuknya positif atau negatif. Kalau berbentuk positif, dia menggunakan so sama to. Jadi nanti rumus pattern-nya itu adalah sasat. Bedanya kalau misalnya bentuknya negatif, dia menggunakan rumus nasae. Jadi caranya tulis dulu sentence pertama, sentence 1 ditambah n terus bentuk pattern-nya. Kira-kira dia menggunakan sasat atau nasae. Begitu ya. Oke, nanti dipahami lagi kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan via WA group. Coba kalian kerjakan exercise-nya supaya kalian paham apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Oke, thank you. Happy working.